traktus digestivus pada itik jantan. Yang pertama itu ada cavomoris. Nah, cavomoris ini pertama kali pakan masuk ke dalam saluran pencernaannya yang terdapat kelenjar saliva. Lalu ada esophagus. Nah, esophagus itu saluran menuju pencernaannya dan memiliki gerakan peristaltik. Lalu ada crop. Nah, crop, selanjutnya itu ada crop. Nah, crop ini tempat pelunakan makanan. Jadi, pada saat pakannya tidak ada di dalam crop, maka langsung masuk ke dalam saluran berikutnya itu proventriculus. Nah, jadi ada yang namanya proventriculus. Nah, proventriculus itu dia biasanya untuk mensekresikan cairan lambung. Lalu ada crop atau gizzard. Nah, pada saat pakan yang begitu keras, maka gizzard ini pun akan semakin cepat pergerakannya untuk melunakkan agar mempermudah proses pencernaan berikutnya. Lalu ada duodenum. Nah, ini duodenum. Nah, di duodenum ini ada juga pankreasnya. Nah, duodenum ini untuk pencernaan lemak dan terjadinya penyerapan juga. Duodenum, ileum, duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, ileum itu yang terakhir. Nah, lalu ini ketiga tersebut terjadinya penyerapan sari-sari makanan dan pembatasnya itu ada berupa diverticulum. Nah, selanjutnya ada seka. Ada seka. Ini yang warna yang agak hitam-hitam ini atau usus buntu. Nah, biasanya ini tempat terjadinya keluar masuknya makanan dan terjadinya penyerapan yang dibantu oleh bakteri. Lalu ada usus besar. Nah, atau rektum. Nah, rektum ini terjadinya penyerapan air dan dibantu oleh bakteri. Lalu selanjutnya terakhir itu ada kloaka. Nah, kloaka itu adalah saluran keluarnya kotoran yang dihasilkan oleh dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh tubuh ternaknya. Lalu ada organ tambahan. Nah, organ pertambahan yang pertama itu ada pankreas. Nah, ini pankreas. Nah, pankreas itu terletak di antara lipatan duodenum. Nah, berfungsi sebagai menghasilkan kelenjar eksokrin yang untuk mensekresikan cairan yang akan diteruskan ke usus halus. Lalu ada hati. Ini hati. Nah, hati ini adalah untuk detoks racun, lalu untuk metabolisme lemak dan protein dan lain sebagainya. Lalu ada kantong empedu yang warna agak hijau seperti ini. Nah, kantong empedu ini berguna untuk mengemulsi lemak. Enzim adalah senyawa kimia atau biomolekul berupa protein yang berfungsi untuk mempercepat laju suatu reaksi metabolisme, termasuk juga dalam sistem pencernaan. Adapun enzim-enzim yang berperan pada sistem pencernaan nitik, yang pertama ada pitialin yang terdapat di air ludah berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Lalu ada enzim amilase yang terdapat di kelenjar ludah dan juga pankreas berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Lalu ada enzim maltase yang terdapat di duodenum berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, yang kemudian glukosa ini akan diangkut oleh darah dan diedarkan ke seluruh sel. Lalu ada enzim pepsin. Enzim pepsin terdapat di kelenjar di ventriculus berupa pepsinogen berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Lalu ada enzim tripsin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Lalu ada HCl atau asam klorida yang terdapat di ventriculus berfungsi untuk membunuh mikroorganisme ataupun bakteri yang masuk bersama makanan. Kemudian ada cairan empedu yang dihasilkan oleh hati kemudian ditampung di kantong empedu berfungsi untuk memecah molekul lemak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan membentuk suatu emulsi. Lalu ada enzim lipase. Enzim lipase dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang kemudian dialirkan ke duodenum berfungsi untuk mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Saluran urogenitalia pada itik jantan. Nah, yang pertama itu ada sepasang testis. Fungsinya untuk menghasilkan sperma dan juga hormon produksi pada itik jantan. Nah, yang kedua yaitu ada epididymis. Fungsinya itu untuk membawa dan mengangkut sperma yang telah diproduksi. Nah, yang ketiga yaitu ada ductus deferens. Fungsinya itu untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra, di mana sel tersebut akan dikeluarkan pada saat ejakulasi. Nah, yang keempat yaitu ada ureter. Nah, fungsinya itu untuk mengeluarkan urin ke bladder atau kantong kencing. Nah, yang kelima itu ada kloaka, yaitu berfungsi sebagai lubang sisa pengeluaran
pengeluaran pencernaan pada itik jantan. Nah, pada saluran urogenitalia ini juga terdapat ginjal. Nah, fungsinya itu, ini dia ginjalnya, fungsinya yaitu sebagai mengeluarkan sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi atau juga racun. Tetapi tidak semua racun itu dapat dikeluarkan oleh ginjal. Sebagian itu dikeluarkan melalui feses dan juga urin. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sistem pernapasan pada itik. Yang pertama ada hidung. Nah, hidung ini tempat awal masuknya udara. Di dalam hidung sendiri itu terdapat bulu-bulu halus untuk menyaring udara yang masuk. Nah, lalu ada glotis. Nah, glotis sendiri ini adalah merupakan tempat untuk mengatur aliran udara yang masuk. Selanjutnya ada trakea. Nah, trakea ini merupakan pita, cincin tulang yang biasa disebut dengan annulus trachealis. Nah, selanjutnya di bawah trakea ini ada siring. Nah, siring ini untuk menghasilkan suara. Nah, di bawah siring ini terdapat bronkus, yang dimana bronkus ini berfungsi sebagai tempat menghubungkan batang trakea dengan paru-paru. Nah, selanjutnya dalam proses pernapasan itu ada paru-paru, yang dimana paru-paru ini sepasang dan warnanya merah kental, dan fungsi dari paru-paru sendiri itu sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Saya akan membahas tentang sistem sirkulasi atau sistem sirkulatoria pada unggas. Nah, apa sih sistem sirkulasi? Yaitu merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa organ yang berfungsi pada peredaran darah. Nah, sistem sirkulasi terbagi dua. Yang pertama itu sistem sirkulasi darah dan yang kedua sistem sirkulasi limpa. Sistem sirkulasi darah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu dia berfungsi untuk transportasi atau mengedarkan zat makanan, terus zat metabolisme, O2, CO2, dan hormon. Yang kedua, dia berfungsi sebagai buffer. Kenapa disebut sebagai buffer? Karena darah mengandung darah mengangkut garam yang berfungsi sebagai menstabilkan pH di dalam darah, dan yang terakhir sebagai menstabilkan tubuh sebagai antibodi. Sebagai antibodi yang terakhir karena mengandung sel darah putih. Nah, kemudian di dalam sistem sirkulasi darah ada 3 organ yang berperan dalamnya. Yang pertama jantung. Jantung memiliki beberapa bagian-bagian tersendiri. Ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, antara atrium dexter dengan atrium sinister ada pembatas yang namanya interatrial septum. Antara ventricle sinister dengan ventricle dexter ada pembatas yang namanya interventricular septum. Nah, kemudian antara atrium dexter dengan ventricle dexter ada katup yang namanya valvula tricus vidalis. Kemudian antara ventricle sinister dengan atrium sinister ada katup yang namanya valvula vicus vidalis. Nah, kemudian ada darah, kemudian ada pembuluh darah. Kemudian kita masuk ke mekanisme. Di dalam sistem sirkulasi darah ada 2 sistem mekanismenya, yaitu mekanisme inspiratif, darah dari paru-paru yang dibawa melalui vena pulmonalis menuju ke atrium sinister menuju ke ventricle sinister melalui valvula vicus vidalis. Nah, kemudian dia mengalir ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, biasanya ini mekanisme inspiratif kayak O2. Kemudian ada ekspirasi. Nah, itu darah dari seluruh tubuh dibawa oleh vena lava menuju ke atrium dexter, kemudian menuju ke ventricle dexter melalui vena valvula tricus vidalis, kemudian menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, oke, lanjut masuk ke sistem sirkulasi limpa. Sistem sirkulasi limpa memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengangkut sisa
pembakaran dari kapiler darah dengan sel tubuh, kemudian mengangkut lemak, kemudian mengangkut zat sisa metabolisme. Nah, mekanisme pada sistem sirkulasi limfa itu pertama kapiler limfa mengumpulkan cairan-cairan limfa masuk ke saluran limfa, kemudian saluran limfanya membesar bergabung dengan vena, akhirnya menuju ke jantung. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang nervosum itik. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang otak depan. Nah, di bagian otak depan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah olfactory lobus yang berfungsi sebagai saraf penciuman dan pusat bau. Nah, yang kedua itu adalah hipotalamus. Hipotalamus itu berfungsi sebagai pengendalian suhu tubuh dan regulasi makan dan minum. Nah, yang ketiga itu adalah kelenjar hipolisis yang berfungsi sebagai pembuat hormon dan pelepasan berbagai hormon. Nah, dilanjut oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan otak bagian tengah. Nah, otak bagian tengah ini terdiri dari lobus optik yang berperan dalam pengolahan informasi visual. Dan yang kedua adalah otak bagian belakang. Otak bagian belakang terdiri dari otak kecil yang berfungsi untuk koordinasi otot rangka dan ukurannya relatif besar. Dan yang kedua itu ada medula oblongata. Nah, yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari otak ke sumsum belakang. Kemudian informasi tersebut akan disampaikan ke seluruh tubuh melalui saraf kranial. Nah, yang ketiga itu ada sumsum tulang belakang atau corda spinalis yang berfungsi untuk menyampaikan impuls dari indera menuju ke otak.